Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Ena, kalian semuanya kelas 2 MIM Teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Ena, sehingga hari ini Bu Ena dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Harapan Bu Ena selanjutnya, hari ini kalian sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama ngaji morning, yang kedua salat duha, dan yang ketiga membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah bunda menyapu lantai, mencuci piring, merapikan tempat tidur, bisa juga dengan menaati nasihat orang tua, dan jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Salat 5 waktu kalian jaga ya, jangan sampai ada yang bolong. Nah, Bu Ena juga mengingatkan kembali, tidak bosan-bosannya setelah selesai aktivitas, jangan lupa kalian rajin-rajinlah mencuci tangan memakai sabun ya. Dan yang kedua, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, oke? Nah, anak-anak yang saleh dan salehah, hari ini kita akan belajar materi baru. Sudah siap? Oke, semuanya fokus ya. Yuk, kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kefahaman kepada kita hari ini dalam belajar. Siap ya? Oke, ini dia. Kita akan belajar. Yuk, semuanya saksikan gambar yang Bu Ena sampaikan. Kira-kira gambar apa ini? Iya, gambar kalian semuanya ketika mau berangkat sekolah ya. Siapa yang ketika berangkat sekolah semuanya bersalaman kepada ayah dan bunda dengan mencium tangannya? Yuk tunjuk jari. Iya, tentu kalian semuanya siswa-siswi MIM Teladan sudah melakukannya. Ya, ini adalah salah satu contoh sikap atau perilaku menghormati orang tua. Boleh tidak Bu Ena kalau ketika mau sekolah itu marah-marah, minta dicarikan bukunya, minta dicarikan baju seragamnya dan sebagainya. Boleh tidak? Nah, ketika kalian sudah kelas 2, sudah tidak anak kecil lagi, sudah tidak bayi, ya. Ketika bayi, kalian semua kebutuhannya dipenuhi. Mau minum susu dibuatkan, makan disuapin, baju dipakaikan, mandi dimandiin, dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang sudah kelas 2, sudah besar, kalian bisa melakukan semua kegiatan, keperluan kalian semuanya sendiri-sendiri. Mandi belajar sendiri, menyiapkan seragam sendiri, begitu. Bisa ya? Bisa. Oke? Nah, anak-anak yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar, yaitu ini dia. Birrul walidain. Birrul walidain itu apa artinya Bu Ena? Birrul walidain itu adalah hormat kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua, entah itu ayah, entah itu bunda. Nah, perhatikan, Bu Ena akan menyampaikan apa lagi ya? Oke, ini dia. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, simak kisah Alqamah yang durhaka kepada ibunya. Nah, anak-anak, durhaka kepada orang tua, durhaka. Perhatikan, durhaka itu adalah uququl walidain. Kalau tadi berbakti itu birrul walidain, perhatikan. Kalau durhaka itu adalah uququl. Perhatikan, durhaka itu adalah uququl walidain. Nah, ini adalah sebuah kisah yang hidup di zaman Rasulullah. Namanya siapa?
Ini adalah yang pertama ini, gambar pertama ini adalah Alqamah. Alqamah dalam keadaan sakaratul maut yang amat menyakitkan. Kenapa? Karena telah menyakiti hati ibunya. Nah, ini ketika cerita ini adalah ketika di zaman Nabi. Nah, kalau di Indonesia ada cerita yang menyakiti hati ibunya juga. Kisah apa? Siapa yang tahu? Pinter, yaitu Malin Kundang. Sama ini ya, menyakiti hati ibunya Malin Kundang. Sehingga sama ibunya dikutuk menjadi batu. Nah, tapi kalau Alqamah ini tidak dikutuk oleh ibunya, didoakan. Oke? Nah, gambar ini sekali lagi adalah gambar keadaan Alqamah ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah ketika dia mau meninggal, nyawanya mau dicabut. Nah, beliau merasakan, Alqamah ini merasakan sangat-sangat sakit ketika sakaratul maut. Karena apa? Tadi, ya, menyakiti hati ibunya. Ibu Ena pesan, jangan sekali-kali kalian menyakiti hati kedua orang tua kita. Buat orang tua kalian menjadi bangga, jangan seperti Alqamah ini. Nah, kemudian bagaimana kisah selanjutnya, Bu Ena? Perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar sahabat Nabi Muhammad SAW menemui ibunya Alqamah dan menceritakan keadaan Alqamah bahwa Alqamah ini sedang mengalami sakaratul maut, yaitu ketika nyawa yang ada di dalam tubuh Alqamah itu akan dicabut. Itu namanya sakaratul maut. Nah, bagaimana? Beliau menceritakan kepada ibunya bahwa ia sangat-sangat merasa kesakitan sehingga tidak kuasa menahan rasa sakitnya ini. Kemudian ada sahabat Nabi melihat keadaan Alqamah ini dan menceritakan kepada ibunya. Kemudian bagaimana gambar yang ketiga, Bu Ena? Kisah selanjutnya yaitu ini dia. Nah, pada gambar yang ketiga, Ibu Alqamah memaafkan Alqamah yang telah menyakiti hati ibunya. Tadi diceritakan ya. Gambar yang keempat, yaitu Alqamah selanjutnya ini adalah meninggal dengan tenang. Setelah apa? Dimaafkan kesalahannya oleh ibunya. Beliau berdoa kepada Allah, mendoakan Alqamah dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan Alqamah yang telah diperbuatnya semasa hidupnya. Nah, ini adalah ibu yang sangat-sangat hebat. Ya, bahwa kasih ibu itu tidak lekang oleh waktu. Bu Ena berpesan kepada kalian, jangan sekali-kali di antara kalian mengikuti atau meniru perilaku Alqamah. Jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda, membanggakan kedua orang tua, dan selalulah menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, dari kisah ini, kisah Alqamah bahwa kasih ibu ini tidak pernah putus, tidak pernah lekang oleh waktu. Walaupun seorang anak itu berbuat jahat, tapi kasih ibu itu tetap ada di hatinya. Sehingga tadi cerita Alqamah tadi ya, walaupun sudah menyakiti ibunya, tapi ibunya tetap memaafkan, bahkan mendoakan. Nah, ada lagu tentang kisah Alqamah ini yang sangat populer. Apa itu lagunya, Bu Ena? Ini dia. Yuk, kita bersama-sama menyanyikan spesial kalian berikan kepada bunda kalian. Oke? Ya, yuk. Wahid, Isnain, Salasah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagu ini sebagai pengingat kita bahwa kasih ibu itu sepanjang masa. Dia memberi, dan memberinya terus kepada kita. Kita tidak bisa membalasnya, anak-anak yang solih dan solihah.
mau dibalas dengan harta tidak cukup, dari bayi ya, bahkan mungkin dari kandungan, ada yang sakit-sakitan ketika di kandungan, butuh perawatan, ketika sudah lahir juga sakit-sakitan, butuh pengobatan dan sebagainya. Makanya Bu Ena berpesan kepada kalian sekali lagi ya, sayangilah bunda kalian. Oke? Tentu kalian tahu ya bahwa orang tua kalian itu berusaha keras untuk dapat membesarkan kalian semuanya. Dari kandungan sampai dewasa. Semuanya butuh kerja keras, bahkan biaya, tenaga, pikiran semuanya ayah bunda kalian curahkan untuk membesarkan, mendidik kalian dengan benar. Agar apa? Kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Anak-anakku yang solih dan solihah, yuk selanjutnya tulis. Apa saja yang kalian lakukan untuk orang tua kalian? Pada kolom di bawah ini, setelah kalian tahu bahwa orang tua kalian itu berusaha keras dalam membesarkan kalian, dalam mendidik kalian, baik membutuhkan apa saja tadi ya, harta, kemudian tenaga, kemudian pikiran, dan sebagainya agar menjadi anak yang soleh dan solehah kalian. Nah, balasan kalian apa? Yang bisa kalian lakukan untuk kedua orang tua kalian, silahkan untuk ditulis di kolom di bawah ini. Oke, sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan pada kolom ini, bisa kalian memperhatikan apa yang Bu Ena sampaikan ini. Apa saja yang bisa dilakukan kalian kepada orang tua kalian? Ini dia. Yang pertama, yaitu menghormati orang tua. Nah, sudah ya, tentunya ya. Dengan cara apa? Tadi pejabat tangan, mencium tangannya ketika mau sekolah. Bisa juga ini yang paling penting adalah kalian jangan lupa mendoakan. Sudah bisa doanya? Iya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa ayah dan bundaku. Kasihanilah mereka seperti mengasihiku di waktu kecil. Itu ya doanya. Alhamdulillah sudah hafal semuanya ya. Ya, itu bisa dituliskan di kolom yang tadi. Ya, dengan cara apa tadi? Menghormati orang tua. Bisa dengan mendoakan, bisa dengan mencium tangannya, dan sebagainya. Bisa ya? Oke, selanjutnya bisa juga dituliskan pada kolom tadi, yaitu dengan cara apa? Tadi Bu Ena selalu berpesan ya, sudah berpesan ketika awal pembelajaran untuk membantu ayah bunda dalam pekerjaan sehari-hari. Jangan sampai kalian membuat repot orang tua kalian. Bisa membantu menyapu, bisa juga membersihkan tempat tidur, bisa juga kalian berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri kalian sendiri. Mandi sendiri, makan sendiri, minum ambil sendiri, buat susu sendiri, masih banyak lagi. Selanjutnya, bisa juga diisi pada kolom tadi apa? Berkata sopan. Ya, berkata sopan. Jangan menyakiti hati kedua orang tua kita. Oke, sebelum kita belajar ke hadis, kita ulang lagi perilaku yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita. Yang pertama tadi apa? Ayo ingat-ingat, ya pintar. Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua. Bisa juga dengan apa caranya? Mendoakan. Kemudian yang kedua dengan cara apa tadi? Iya, membantu orang tua. Yang ketiga dengan cara apa? Berkata sopan. Oke, selanjutnya kita ke hadis ya.
Kita akan belajar tentang hadis birrul walidain. Ini dia. Oke, Bu Ena akan membimbing kalian untuk menghafalkan hadis dengan perkata agar apa? Nanti cepat hafal dan tentunya Bu Ena dalam menghafalkan hadis mengajari kalian biar mudah pakai lagu. Perhatikan ya. Ridallahi, lagi ridallahi, lagi ridallahi, ridallahi. Bisa fi ridal walidain, fi ridal walidain, fi ridal walidain. Dari depan ridallahi, fi ridal walidain. Lagi ridallahi fi ridal walidain. Lagi ridallahi fi ridal walidain. Bisa ya? Lanjut. Wasuhtullahi, wasuhtullahi, wasuhtullahi. Sekali lagi. Wasuhtullahi fi suhtil walidain, fi suhtil walidain, fi suhtil walidain. Nah, di sini wasuhtullahi fi suhtil walidain, wasuhtullahi fi suhtil walidain, wasuhtullahi fi suhtil walidain. Bagaimana? Mudah ya? Oke, kita mulai dari depan. Siap? Wahid, isnain, thalatha. Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Dua kali lagi. Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Sekali lagi, ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Oke, sekarang ke artinya ya, perhatikan. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Lagi, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Sekali lagi, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Lanjut. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dari depan ya. Ridha Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Oke, sekarang dari hadis beserta dengan artinya. Siap? Oke, wahid, isnain, thalatha. Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Oke, mudah bukan? Oke, dihafalkan ya. Jangan lupa kalau sudah hafal, silahkan video kalian kirimkan ke Google Classroom. Oke, untuk kelas yang kedua, jangan lupa yaitu menuliskan perilaku-perilaku kalian yang dapat kalian lakukan untuk kedua orang tua kalian yang sudah membesarkan dengan penuh perjuangan. Oke? Pena berpesan, jadilah anak yang solih dan solihah untuk kedua orang tua kalian. Ya, membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, Bu Ena cukupkan sekian. Tugas kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Menjaga wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.